Baik, kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Pembahasan ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai jenis perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak utilitas, serta menunjukkan peran perangkat lunak dalam berbagai perangkat teknologi, termasuk komputer dan smartphone. Manfaat pembahasan ini adalah membantu memahami peran perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari, memilih software yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dan meningkatkan keterampilan teknologi untuk memanfaatkan perangkat dengan lebih efektif. Baik, mari kita simak penjelasan mengenai perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sederhananya, ini adalah program yang membantu komputer bisa menjalankan berbagai tugas dari mengelola dokumen dan menjalankan game. Jadi, perangkat lunak memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer. Tanpa software, komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak berguna. Adapun karakteristik perangkat lunak, yang pertama intangible atau tidak berwujud, tidak bisa dilihat atau disentuh seperti perangkat keras. Yang kedua adalah berubah-ubah. Perangkat lunak dapat diperbarui atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah bergantung pada perangkat keras. Perangkat lunak tidak dapat berfungsi tanpa perangkat keras untuk menjalankannya. Selanjutnya adalah pembuatan perangkat lunak melibatkan beberapa tahap penting. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu memahami masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan oleh perangkat lunak. Yang kedua, desain, yaitu merancang struktur dan antarmuka perangkat lunak. Yang ketiga, pengembangan, yaitu menulis kode untuk perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat, pengujian, yaitu menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dan berjalan dengan baik. Dan yang kelima adalah pemeliharaan, yaitu melakukan perbaikan atau pembaruan setelah perangkat lunak dirilis. Adapun jenis-jenis perangkat lunak, yang pertama sistem operasi. Ini adalah perangkat lunak dasar yang mengelola hardware dan menyediakan layanan untuk aplikasi. Contohnya Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua adalah aplikasi, program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Contohnya Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Yang ketiga adalah perangkat lunak utilitas, program yang membantu mengelola sistem komputer. Contohnya antivirus, pemindai disk, dan pembuat cadangan data. Berikut contoh perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, smartphone. Hampir semua fungsi smartphone bergantung pada perangkat lunak, dari aplikasi panggilan hingga game. Yang kedua adalah komputer. Sistem operasi, aplikasi kantor, browser, dan software lainnya membuat komputer menjadi alat yang sangat berguna. Dan yang ketiga adalah peralatan elektronik. Banyak peralatan elektronik modern seperti kulkas pintar memiliki perangkat lunak embedded untuk mengontrol fungsinya. Jadi kesimpulannya, perangkat lunak adalah komponen tak terpisahkan dari dunia teknologi. Ia memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Dengan pemahaman dasar tentang perangkat lunak, kita dapat lebih menghargai dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Mengapa perangkat lunak itu penting? Jadi jawabannya adalah yang pertama, interaksi pengguna. Perangkat lunak memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer. Tanpa software, komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak berguna. Yang kedua adalah fungsinya yang beragam, mulai dari sistem operasi yang mengelola hardware, aplikasi pengolah kata, hingga game yang menghibur. Semuanya adalah perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah inovasi. Perangkat lunak terus berkembang, memungkinkan terciptanya teknologi baru dan solusi inovatif. Baik, itu tadi penjelasan mengenai perangkat lunak atau software. Semoga penjelasannya dapat dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.